apalagi yang korupsi berapa ratus triliun itu ya Ki ya. Ya kita nggak usah sebut Ki, kita sensor aja. Apalagi korupsinya berapa triliun, ya itu berapa dosanya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Legenda. Oke, buat yang sudah bergabung dan selalu mendukung channel kami ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kalian diberi kelancaran, kesehatan, dan digampangkan segala urusannya. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, malam ini kita masih nyate dan ngopi bareng bersama Ki Haji Wongso. Selamat malam Ki Haji Wongso. Selamat malam. Oke Ki, ini langsung ke topiknya saja, mengenai kasus-kasus di negara kita ini. Banyak sekali kasus-kasus korupsi dan sejenisnya. Dan yang mau saya tanyakan ini tentang bagaimana hukum dan siksaan juga perjalanan roh orang pelaku korupsi ketika menemui ajalnya nanti. Mungkin buat teman-teman kita akan dijelaskan oleh Ki Haji Wongso bagaimana hukum dan perjalanan roh pelaku koruptor ini. Monggo Ki Haji Wongso. Ya, saya ini akan menjawab masalah hukumnya dulu. Hukum pelaku korupsi itu yang jelas hukumnya diharamkan oleh agama Islam, melarang keras orang-orang yang melakukan korupsi, biarpun korupsi itu sekecil apapun. Jadi orang itu kalau sudah berkorupsi jelas-jelas hukumnya haram. Apalagi yang dikorupsi itu kan punya haknya orang banyak. Jadi haknya orang banyak itu bermacam-macam, yang mempunyai hak seperti rakyat kecil, seperti anak yatim. Nah, itu hukumnya haram, itu jelas. Bentar Ki, apa ini? Misal ada bos yang memotong sedikit gaji karyawan. Misal gaji karyawan itu sebenarnya 50, tapi tanpa sepengetahuan karyawan si bos itu hanya memotong 5.000 begitu. Jadi yang dikasih itu 45, apakah itu juga termasuk tindakan korupsi? Nah, ini yang mau, seandainya ini ada bos memotong punya karyawan biarpun itu 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah itu juga hukumnya haram. Itu kalau 5.000 rupiah dikalikan, mungkin ini kan yang dikalikan itu, biarpun korupsi kecil tapi lama-kelamaan kan menjadi besar. Itu kan dosanya, pertamanya dosanya kecil,
tapi lama kelamaan kan bisa menjadi besar. Oh begitu ya Ki. Lalu bagaimana kalau kita misal bertindak korupsi lalu ingin menutupi dosa-dosanya dengan cara hasil korupsi itu sedikit dibagikan ke anak yatim atau disumbangkan ke masjid atau ke fakir miskin, itu bagaimana menurut Anda? Kalau menurut pandangan saya, orang yang berkorupsi itu buat amal kebaikan, buat menutupi kejelekannya, itu hukumnya juga tidak sah. Biarpun itu buat sedekah kepada fakir miskin, terus kepada anak yatim, kalau yang menerimanya itu tidak tahu, itu yang menerima itu tidak apa-apa. Tapi kalau orangnya itu yang menerima itu tahu bahwa itu barang itu hasil korupsi, itu juga hukumnya haram, terus yang menerima itu juga mengikuti dosa. Cuman dosanya itu beda-beda. Kalau yang ngasih hukumnya itu haram, yang dilarang oleh Allah, jadi tidak boleh. Yang menerima juga kena dosa, apalagi korupsinya itu berkaitan dengan orang-orang kecil. Jadi orang-orang kecil itu punya masyarakat semua, jadi punya masyarakat. Contoh, ini punya korupsi yang mempunyai itu rakyat kecil. Rakyat kecil itu bermacam-macam, ada yang orang biasa, juga ada anak yatim. Padahal orang korupsi yang makan hasil haknya anak yatim itu seperti orang makan api dari neraka. Oh gitu. Apalagi yang korupsi berapa ratus triliun itu ya Ki ya. Ya kita nggak usah sebut Ki, kita sensor aja. Ya, apalagi korupsinya berapa triliun, ya itu berapa dosanya. Iya itu sudah Ki. Nanti ada emosi kalau mendengar itu. Biar dia sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Lanjut lagi Ki, ini bagaimana kalau apa itu banyak kan tukang koruptor itu pada naik haji itu. Kita tidak menyinggung siapapun, namun ada gitu. Ini kan begini, orang yang naik haji hasil korupsi itu hajinya kalau di mata masyarakat itu kayaknya sudah naik haji, tapi kalau di hadapan Allah itu hajinya ditolak secara mentah-mentah. Jadi ditolak itu cuman dapat gelar haji di dunia, tapi di akhirat itu dia tidak ada apa-apanya. Masalahnya yang untuk buat hajinya itu membawa barang yang haram dulu, sedangkan Allah itu maha suci. Jadi dia kalau buat naik haji barang yang tidak suci itu tidak sah. Oh begitu ya Ki. Lanjut saja. Jadi bagaimana? Berarti itu hanya berstatuskan haji begitu? Nah itu cuman gelar di dunia aja. Oh iya. Lalu bagaimana ketika pelaku tindak korupsi itu nantinya sudah menemui ajal,
dan bagaimana perjalanan roh dan siksaannya nanti. Monggo. Nah, ini yang lebih berbahaya itu orang yang korupsi. Korupsinya itu miliaran terus buat makani anak dan istri. Nah, itu Apalagi yang triliunan itu ya. nah, iya, itu yang triliunan itu korupsi terus buat itu seksanya itu yang sepedihnya. Makanya orang istri keluarganya dan anaknya kan dimakan barang haram. Kalau orang makan barang haram itu darah dagingnya kan menjadi haram semua. Jadi tidak diterima oleh Allah dan tidak diterima oleh bumi. Makanya orang yang korupsi itu besok kalau mati siksaannya itu pedih banget. Jadi tempatnya itu di neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang panasnya itu lebih pokoknya lebih itu. Jadi neraka itu yang lebih panas itu neraka jahanam. Oh bentar Ki, apakah itu selevel nerakanya dengan pelaku pesugihan kemarin yang viral kemarin Ki? Oh iya, ini orang korupsi itu kan makan haknya orang banyak. Jadi orang itu diseksanya selama-lamanya sebab dia tidak minta maaf kepada yang mempunyai hak. Terus dia itu seksanya bedanya kalau dia korupsi itu langsung di neraka, tidak mengikuti yang dimintai bantuan. Kalau orang yang pesugihan itu seandainya dia melihara butok hijau, nah itu dia kan dibawa oleh butok hijau itu. Tapi kalau orang korupsi itu langsung di neraka. Itu perbedaan antara orang korupsi dan orang mencari pesugihan. Oh jadi lalu model siksa apa Ki yang paling berat itu bagi pelaku pesugihan itu? Kalau orang yang koruptor itu langsung dimasukkan neraka jahanam karena dia makan barang yang haram. Terus kalau orang yang mencari pesugihan itu lewatnya iblis, nah itu kalau yang lebih pedih sebenarnya lebih pedih kalau orang itu memelihara pesugihan itu. Kalau orang memelihara pesugihan itu kan abadan abada, jadi orang itu selama-lamanya di neraka. Kalau orang yang korupsi itu seperti koruptor itu ada amal sebelum korupsi dia mempunyai amal kebaikan, ya mungkin ini ada kemungkinan berapa ribu tahun mungkin ya diangkat dari neraka, tapi itu hanya kemungkinan. Itu beda-beda pendapat. Orang ada yang selamanya, ini orang korupsi selamanya di neraka, itu ada yang begitu, ada yang berpendapat itu kalau hasil korupsinya itu sudah habis masa siksaannya itu bisa diangkat. Itu perbedaan antara pesugihan dan koruptor. Oh iya iya Ki. Jadi begitu ya para oknum koruptor. Mending kalian mulai
bertobat dan membenahi diri atau mengembalikan hak-hak rakyat kecil ya Ki ya. Iya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.